Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu lirawu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, sepuh-sepuh, banyak para alim dan ulama Purworejo ini yang datang di acara pada malam hari ini. Tidak mengurangi hormat saya, tidak saya sebutkan satu persatu, terutama dari Majelis Ulama Indonesia, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah. Bapak kami, orang tua kami, Bupati Purworejo beserta Ibu, terima kasih Bu. Bapak ngasta wonten mriki kula secara pribadi sampun dipanggil 4 kali. Terus kula pun disangoni Bapak ping sekawan. Matur suwun. Mugi-mugi taun ngajeng dados melih dadi bisa ke pendopo lagi. Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah hadir secara pribadi Pak Rizal dari Cina. Wajahnya kayak Cina, ini dari Bengkulu yang nanti tanggal 30-31 kita mau keliling Sumatera Pak, tanggal 3, 4, 5, 6 di Kalimantan. Ini Pak ajak sak rombongan. Niki mahasiswi saya Pak, niki Mbak Eva, ini PGMI Fakultas Tarbiyah. Kalau yang ini Universitas Kristen Satya Wacana, sudah lulus, sudah jadi guru. Kalau itu sudah lulus. Kalau yang ini tadinya pegawai bank Pak, katanya capek Bu. Ustadz saya capek kerja di bank, berangkat pagi pulang jam 6 jam 7, besok berangkat lagi, kapan bisa menikmati hidup? Akhirnya berhenti kerja di bank, ngajar TPK sama ikut saya. Sebelumnya kerja di bank Bu, Ibu Bupati di Bangjo Ngamen. Kalau yang sana itu Mbak siapa itu Mbak Endah, guru. Kalau yang ini, yang Kendang ini dari Universitas 11 Maret. Ini atlet bola voli, wasit atlet voli nasional. Ini wasit nasional bola voli Pak niku gede. Niku Bu saya. Nah, yang niki yang SHMM. Nah, namanya Kusnan, Sarjana Hiburan Murah Meriah. Kepala Dinas Instansi, Pak Sekda, para asisten, lurah, camat, seluruh jamaah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Pak Bupati, Pak Rizal, ini saya ceramahnya pakai bahasa Jawa apa pakai bahasa Indonesia nih? Pak Rizal bahasa Jawa iso ora? Iso ya wis iso. Ibu bapak yang kula hormati, kenapa kita memperingati Isra Mi'raj dan kemudian kita dikaitkan dengan hari jadi Purworejo yang ke-189 untuk mengingat mukjizat Allah. Allah itu kalau sudah pingin, yang tidak mungkin jadi mungkin, yang jauh jadi dekat, yang berat menjadi ringan, tinggal kun fayakun. Karena manusia itu nggak bisa apa-apa, manusia itu nggak bisa apa-apa Pak. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Emang manusia bisa apa? Emang kalau suami istri bisa bikin anak? Enggak, yang bikin tetap Allah. Jenengan ki mengkon dolanan. Banyak orang nikah 5 tahun setiap hari bikin nggak jadi banyak, belum sempat nikah sudah hamil juga ada kok. Mohon maaf Pak, kita itu nggak bisa apa-apa. Andaikan kita itu bisa, ada 2 faktor saja. Allah menghormati usaha dan ikhtiarmu serta doamu. Amarga Allah itu menghormati dongamu karo ikhtiarmu kuwi tok. Awake dhewe ra iso apa-apa. Andai saja orang itu bisa Pak Kapolres. Oh, wong sing omahe apik iki mesti kudune tukang, wong iso gawe omahe wong apik-apik endah omahe dhewe. Akeh Purworejo tukang ra ndek omah ki yo. Andaikan orang itu bisa,
Wong sing anake paling pinter ki kudune guru kiai. Wong iso gawe pinter anake wong endah anake dhewe. Ora jaminan. Kula ki ndek kanca, anake dekan, anake ki mung dolanan doro. Anak dekan kuwi. Andekan orang itu bisa, orang yang umurnya panjang itu dokter. Wong tahu penyakit, tahu obat. Nyatanya umur dokter juga seusia kita. Kemarin saya ceramah di Tulungagung, dokter puskesmas bar nambani pasien. Pasiennya mari, dokternya sing mati. Dokternya lebih muda dengan penyakit yang sama. Andekan orang itu bisa Pak Kapolres, wong sing omahe paling aman ki TNI Polri. Karena dididik dengan pendidikan khusus, kalau perlu dipersenjatai untuk mengamankan diri dan lingkungannya. Apa jaminan? Aku bar maca berita online lho, komandan bojone direbut kancane ra konangan lho. Komandan iki lho iki lho. Komandan Hansip Lowano loh. Maka hidup itu harus memilih. Betul nggak Bu? Maka hidup itu harus memilih, karena itu nggak bisa apa-apa. Duwe bojo masalah, orang duwe bojo masalah. Bojo urip masalah, bojo mati masalah. Bojo ayu masalah, bojo elek kakean masalah. Hidup itu harus memilih. Karena Allah yang punya kekuatan. Dan pilihan manusia selalu dibantu oleh Allah. Tapi kita sering salah pilih. Contoh, sedekah ngenteni sugih, kowe keliru. Kudune untuk rezeki terus bersedekah karo Gusti Allah dianggap bersyukur. Ngono. Terus kena rumus la in sakartum la azidannakum. Sedekah kok ngenteni sugih lah. Potongan kaya kowe iki sugihmu kapan? Apa meneh pegawe. Sedekah ngenteni sugih, begitu ku gajine mudak langsung takon bangun, nek njupuk semene iki potongane pira? Ya selot mlarat. Lah iki wonge. Rabi ngenteni karine sukses uripe mapan. Lho nek urung rabi ya urung mapan, urung rabi kok mapan, mapan kok urung rabi. Karena rezeki berbanding lurus dengan rumah tangga. Kamu menikah dulu, begitu anakmu bagus, suami istrimu bagus, Gusti Allah memberikan kesempatan kamu mapan dan sukses. Karena sukses itu berbanding lurus dengan kemanfaatan. Ngono. Maka di dunia ini Bu, ada orang 5 dianggap bodoh. Bodoh itu goblok Pak Rizal. Goblok itu ngombe es didamoni ke mebul dikira panas. Goblok itu. Siapa orang 5 itu orang yang paling bodoh? Sing nomor 1 punya hutang, sudah kuat bayar tapi tidak segera dibayar. Itu sangat rugi. Karena besok di akhirat pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala baca Qur'annya, pahala zikirnya diambil oleh Allah untuk membayar hutang duniawi yang belum dilunasi. Iki ceramahku ki durungokno apa ora to? Lah kok do menelengi aku ndang bahas soal utang apa urusan iki. Bahkan orang jihad sekalipun mati kok masih ada urusan utang duniawi, urusan duniawinya belum selesai sampai ke alam kubur. Maka di kampung-kampung kalau ada orang mati pasti satu hal tidak pernah terlupakan. Bila jenazah ini ketika hidupnya punya hutang duniawi belum dilunasi, dapat berhubungan dengan ahli waris. Karena kalau orang mati dikubur, hutang duniawi belum selesai, urusan di alam kubur tidak akan pernah selesai, digantung oleh malaikat. Hati-hati. Kalau saya nggak pernah hutang Pak Bupati, saya hutang bojo kula. Ya bojo kula kan ASN, jadi dijamin asuransi. 1. 2, sapa wong sing bodoh banget, umur cukup, awak sehat, kuat nyambut gawe ning ora rabi. Goblok banget kuwi. Njut le sunat nggo apa? Urip kok mung pipis. Pipis kok urip. Goblok banget kuwi.
Pak Rizal, bagaimana dia mau bicara cinta kepada Rasul sementara sunnah Rasulnya aja nggak diikuti, yang paling enak. Tuh laki-laki, kalau kamu memang cinta kepada Nabi menikah. No. Dan saya ingatkan kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Rasul hanya menikah sekali. Pak Rizal, Rasul menikah lagi setelah istri pertamanya meninggal. Saya ulangi sekali lagi, orang Purworejo, Rasul rabi menendang bojone wis mati. Rungokno, selamat. Bojo isih sehat kuat ngladeni, tinggal rabi, ngono kok sunah Rasul. Yang ketiga, siapakah orang yang bodoh banget, punya harta tidak segera digunakan, malah disimpan di bank. Bodoh banget nih. Mohon maaf, fungsi bank yang angsih diizinkan oleh Islam cuma dua. Satu, untuk memudahkan menggunakan harta. Dua, untuk menjaga keamanan harta. Harta itu untuk segera dipakai dan dinikmati. Lillahi ma fis samawati wal ard. Bumi langit ini milik Allah. Bagaimana hanya hak guna pakai lek dan guna no. Karena harta itu bisa dinikmati dipengaruhi dua faktor langsung. Satu umur, dua penyakit. No, mangan enak ngenteni loro. Mangan iwak pitik ngenteni pitik loro utawa sing pitik loro. Numpak mobil apa kok ngenteni ambulan, jaring yang iso selonjor. Goblok, goblok. Sampai Rasul itu mengingatnya gini Pak Bupati, harta yang kamu makan jadi kotoran, harta yang kamu simpan dibuat rebutan, harta yang kamu pakai akan usang, harta kamu sesungguhnya yang kamu pakai, kamu nikmati, kamu gunakan dan kamu gunakan untuk kemaslahatan umat. Ngono. Ibu-ibu barang nek ndek gelang kalung emas, awake loro, duwite ra duwe, didol nggo nambake awak. Arep ngaji kudung ra duwe, didol gelang kalung tuku kudung sing apik. Arep ziarah umroh, duit ra duwe, kurang sithik dol gelang kalung, engko kuat tuku meneh. Wis mati, kudung rapek ora umroh mati. Akhirnya gelang kalung pek sapa? Pek bojo nom kapok. Yang keempat, siapakah orang yang bodoh banget? Bodoh banget. Duh, iki disiarke radio karo YouTube jadi ora entuk. Iki sak ngati-ati iki le pidato ora patek rodok celelek, sing nyuting akeh men. Biasanya wah sak penake dhewe. Sampai kemudian malaikat menawarkan agar tanah itu dihanguskan, jadi dihancurkan, dilimpari gunung biar mereka tahu bahwa Nabi adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Ternyata sekarang menjadi kota yang sangat hebat. Kita kasih tahu Bu, saya kasih tahu kepada kalian semua bahwa menikmati harta itu harus segera, jangan nunggu lama-lama, ya Bu ya. Saya tuh di Taif itu, saya baca buku. Aku cara menunggu, awak ngidem apa ora itu harus, sing penting wis seneng guyu. Karena dari seneng wong itu ternyata pahalanya lebih banyak daripada memberi ilmu tapi nggak ada manfaatnya. Sebab butuh kapal ganjarannya gede. Angin baru butuh kapal pokoknya mati pikirannya akeh. Bisa buzuwe. Maka Rasul terkenal basam, mudah tersenyum, dan senyum itu adalah ibadah yang murah. Belum gawe seneng wong ganjarane akeh. Mulaku dakwah yo gawe seneng wong, nggo penyanyi sing apik-apik sing suarane apik. Nggo penyanyi lemu ambune remason yo kiyaine masuk angin. Yang keempat, siapakah orang yang bodoh banget? Orang tua masih hidup, suami istri anak masih hidup, tidak segera dibahagiakan dan dihormati. Rugi banget kuwi.
Ibu Bupati, nasib Kanjeng Nabi ki matur ngeten kok. Apa ibumu kok isih urip? Pakmu makmu kok isih urip? Kowe awakmu kok ora mlebu swarga? Wis saking eleke akhlakmu, saking regete rezekimu, saking buruknya kualitas ilmumu. Rungokno kowe, Bu. Dukune metu. Pakmu makmu kok isih urip? Awakmu kok ora mlebu swarga? Saking buruknya akhlakmu, saking buruk rezeki yang masuk dalam perutmu, dan saking tak ada manfaatnya ilmumu. Gimana kamu mendapat ridho dari Allah sementara ridho orang tua tidak engkau peroleh di dunia? Nu karo wong tua gemati. Nggih. Kaya kula gemati Bu Temanggung mriku mertua saya. Seminggu pisan diampiri gawake gula, gawake teh, bali nyangking beras. Kan kanggo putune. Yang kedua tentang istri. Sampai Rasul mengatakan, andai saja manusia itu diizinkan sujud kepada sesama manusia, maka akan aku perintahkan istri itu sujud kepada suami mereka. Mula Bu, kula niki ngasih karo anak bojo ki rawani ngandani. Istri saya sudah 3 Pak anaknya. Istri saya sudah 3 anaknya. Mbok dirungokke to. Tapi istri saya itu baik Pak Bupati, Pak Rizal kemarin tuh ngomong sama saya, Papi, ada apa sih Mami? Lho bojoku kan jenenge Marmiati. Kalau Papi mau kawin lagi nggak apa, saya izinin. Wong Papi capek, kadang aku jaga-jaga anak juga capek. Aku izin kok Pi nggak apa-apa. Daripada Papi nanti berzinanya dengan wanita-wanita jalanan berpenyakit, kan menular ke aku dan anak-anak. Bahaya Pi. Kalau nikah lagi nggak apa-apa, aku ikhlas, asal jangan sembunyi-sembunyi. Dan aku pernah baca buku loh Pi. Buku apa sih Mami? Bahwa sukses suami itu dipengaruhi oleh doa istri. Semakin banyak istri, semakin banyak doa yang terkabul kan Papi. Iya Mi. Akhirnya kalau nggih manut, akhirnya kalau digoleke bojo Bu, mahasiswa pasca sarjana IAIN. Umur 32 tahun sudah hafal Quran. Karena sibuk kuliah, sibuk bekerja, lupa mencari jodoh. Terus aku dijodohkan, dia juga mau lihat aku dosen juga, wajahnya juga masih lumayan tuh Bu. Terus alhamdulillah Bu Bupati, begitu esok arep ijab ngono to Bu, aku salaman Bu, aku ngelilir Bu. Waduh gelu banget aku. Gelu banget aku. Begitu mau berangkat ke kantor, aku bilang sama istri, Mi, apa topi? Aku cuma bengi ngimpi apa? Awakmu ki mengizinkanku untuk nikah lagi, langsung ditapuk pluk. Tak seindah mimpinya Pak De, aku yang menang. Loh, mohon maaf Bu, jangan pernah menghina seorang wanita. Mohon maaf Bu Bupati, yang namanya rumah tangga itu kan seperti 5 jari. Ya Bu, ini namanya jari apa Bu? Ini namanya apa? Jempol. Ketok menek wong desa, ibu jari. Ayu-ayu kok jempol. Ibu jari, ya Allah. Jejer Bupati kok jempol lah. Ini namanya ibu jari. Bahwa kehidupan rumah tangga terkuat itu ibu Pak Rizal. Bu, seorang ibu mampu merawat 4 anak. 4 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Loh, mohon maaf, saya ini dosen psikologi, dosen tafsir. 4 jari ini Bu, gunjotos uang itu kekuatannya 10-40%, nggak punya kekuatan. Tapi begitu ibu jari masuk, otot tangan, otot dada, otot perut menjadi 100%. Maka jangan pernah melecehkan seorang wanita. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang kaki laki-laki? Karena wanita bukan untuk diinjak dan dihina oleh laki-laki. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang tangan laki-laki? Karena wanita bukan suruhan perintahan budak laki-laki.
Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang kepala laki-laki? Karena wanita bukan untuk menguasai laki-laki, tapi wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki untuk menjaga jantung, hati, dan perasaan laki-laki. Lah sing keplak-keplake sing bojone rada gemati. Coba Mbak Upi, katanya siji ini lagunya Rita Siti tak wis. Mbak Upi itu juara vokal terbaik Provinsi Jawa Tengah 4 kali berturut-turut Pak, yang sering di TV itu. Kata gocenan. Katanya diriku tercipta dari tulang rusukmu yang hilang satu. Aku yo gak iki pidato neng kota kok jempol. Jangan keliru lagi Bu. Kalau ini namanya apa? Ibu, jari telunjuk. Laki-laki bisa berdiri kokoh kalau ada seorang istri yang setia mendampingi, menjaga anak-anak dan menjaga harta yang di rumah. Tuh dengerin Pak Bupati. Kali ini namanya jari apa? Jari tengah. Sehebat apapun laki-laki dan perempuan harus di tengah. Ya dunia, ya akhirat, ya hablum minallah, ya hablum minannas. Betul Bu? Ibu Bupati, kalau ini namanya jari apa? Jari apa Bu? Salah Bu, ini jari aja Bu. Manisnya kan di ibu. Ya. Ambiar bojone Bupati. Jadi hidup itu manis kalau ada apa Pak Rizal? Hidup dunia dan akhirat. Ada suami yang setia mendampingi, ada seorang istri yang menjaga anak-anak dan harta yang di rumah, tetapi tetap pakai kelingking, tetap hidup sederhana. Aku ke Bu Bupati, saking wedine karo anak bojo, aku ngandani anak bojo rawani. Saya baca buku merinding Bu. Anak wani karo wong tuwaku dosane gede banget dan termasuk dosa besar. Nek kira-kira gede ndi Bu? Anak wani karo wong tuwa amarga wong tuwa ora berhasil didik anak tentang agama. Ngene lho Bu, lah ketoke ora patek nyambung. Aku ngandani anakku wani karo aku. Kuwi dosane anakku gede banget dan termasuk dosa besar. Anane anakku wani karo aku karena aku tidak pernah mengenalkan ilmu agama kepada dirinya, itu dosaku luwih gede tinimbang dosane anakku. Anak wani karo wong tuwa dalam konteks tanpa pemahaman agama kuwi dosane padha gedene. Mulane wong tuwa anak setan berarti pakne grandong makne mak lampir. Aku paling ngandani nangis Pak Bupati. Paling nangis saya karena saya merasa tidak banyak waktu untuk anak-anak. Contoh Bu, asar wayahe ngaji TPK TPA malah dolanan HP. Paling aku nangis. Terus anakku takon karo aku, "Ayah kok nangis?" Dia manggil saya ayah Bu, saya kan orang kota. Jadi bukan jempol. Dek, aku beliin kamu televisi biar kamu punya hiburan yang indah tanpa harus keluar rumah. Kamu bisa melihat hiruk pikuk dunia melalui layar kaca, tapi kamu lupa bersyukur siapa pemberi rezeki sehingga anak bisa beli televisi. Karena Allah gak disembah kok langsung dipateni sholat. Demi yang Allah Bupati. Aku sarap papan turu, bojoku sarap papan turu, malah anakku melek, aku udah nangis. Anakku takut, ayah kok lebih banget sih, dikit-dikit nangis, karena aku sudah butuh kasih sayang dari ayah ibu. Ibu kepala sekolah, ngurusin bisnis, ayah ngajar, ustadz masih ngurusin usaha, waktunya pendek. Aku yang menemani ayah juga di malam seperti ini. Terus tak cekeli tanganku, "Dek, apa? Nek kowe rek papan turu, kowe ora bakal duwe adik." Terus metu kamar, wayahe. Sedih banget. Yang kelima, siapakah orang yang rugi banget? Dunia dan akhirat punya dosa tapi tidak segera bertobat. Padahal ajal itu segera menjemputnya karena dia terlalu cinta kepada dunia, hubud dunia. Wakarohiyatul maut.
Maka diingatkan oleh MH Ainun Najib dalam Kiai Kanjeng, dalam sebuah karya lagunya judulnya Rampak Osing. Nek rang ini kan aku ora iso nek aku kae lagi nang ngene rumah dinas apa lagi. Diguyoni karo Kiai Kanjeng. Coba Mbak Eva garingan sidik, tidak usah pakai musik kan Pak Rizal nggak tahu wong ini pakai bahasa Jawa, tak terjemahkan. Arep golek apa kok uber-uberan. Iki nang donya golek apa kok uber-uberan? Golek apa? Wa mal hayatud dunya ila mataul ghurur. Donyoe kesenengan sing ngapusi, pangkat sing paling dhuwur pensiun, jabatan sing paling dhuwur almarhum. Wong sugih iku ora jamin urip seneng, ning nek wong kere mesti susah. Ora tak jelaske kowe aja nesu. Terus Padha ngoyak apa kok jegal-jegalan. Kowe iki ngono apa kok jegal-jegalan dengar golek pangkat kok jegal kancane. Rezeki kowe iki napa? Kowe rasa melu-melu to, nek ora ngerti rasa melu-melu kowe. Jane kan
tak tari Pak Fatur Rahman. Betul sing sae napa sing awon aku ngono. Wah diperintah Pak Bupati sing sae ya nek sing sae dimboi aku ngono. Niki jenengan dikabar kesan niku sae ngen kula nek anu Pak Bupati, Pak Kapolres, wong niki nggo media dakwah kok. Wong cah pinter-pinter. Uponeh kuwi sing ki kuwi. Wih, pinter golek duit pinter bupati. Iki Pakne dokok duit ngerti ya. Napa kowe iki jegal-jegal? Rezeki wis jatah. Banyak orang ketika miskin kuat, ketika kaya enggak kuat. Banyak ketika jadi rakyat kuat, ketika jadi pejabat enggak kuat. Banyak ketika jadi makmum kuat, ketika jadi imam enggak kuat. Jangan pernah mengukur baju orang lain dengan bajumu. Belum tentu yang baik untuk orang lain baik untukmu. Contoh Pak Bupati, sing jenenge sate kambing tongseng kuwi enak, ana sing ora doyan. Sapa? Darah tinggi. Loh, Pak Kapolres, durian tuh enak banget. Ning tukang suleng ku kae ra doyan, blas ra doyan. Napa? Ora kuat tuku. Ayo, terus Mbak Upi, terus kepi. Kapedo mendem ramari-mari. Kapedo mendem ramari-mari. Wong nek nyuwun sewu Pak Bupati, menungso niku nek orang ibadah, nek terlalu cinta karo dunia sehingga melupakan ibadah, apik setane. Setan kuwi dosa karo Gusti Allah mung siji. Ora gelem sujud karo Nabi Adam atas perintah Allah. Siji tok kuwi, liyane setan ki apik lho. Menurut buku persetanan yang saya pelajari, aku urung tahu krungu setan kok selingkuh. Loh, terus setan urusane gampang. Goda menungso, wacake Quran, ayat kursi ilang. Menungso ki lho nek ora diucali kursi, ora ilang. Terus Pi. Bondowoso nanti gowo mati, rungokno Maryati. Pak, sekarang serapa sih kena enak gue Pak. Curama kok ngelek pemerintah, ngelek kiai, gue lah Islam yang pindah. Ini Pak Yo. Kok soal agama itu soal petunjuk. Islam itu agama itu Gusti Allah. Mbok indah neng Amerika, neng Rusia, mbok gede neng Cina, mbok indah neng Cina, mbok gede di Prancis. Agama itu Gusti Allah. Dudulanan. Ning sing wis diakoni Pak Rizal Indonesia. Ambat langsung karo Amerika, di Eropa. Uzi Indonesia. Ya. Negara yang paling dicintai Allah. Islam lahirnya di Mekah Madinah, tapi besarnya di Indonesia. Seakan-akan Tuhan akan mengatakan, aku titipkan Islam di negeri kamu Indonesia. Siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia tidak cuma berhadapan dengan TNI Polri rakyat Indonesia, tapi berhadapan langsung dengan pemilik negeri kamu Indonesia, Allah Subhanahu wa taala. Ngono, Pak. Tugas TNI Polri ini mengamankan, menjogo, Pak. Wis dijogo langsung karo Gusti Allah. Ngeten Pak. Bupati niki rembug tuwa. Ora iki ngaji tenan aku. Nang pendopo bupati ya streaming ya. Bu, goleka negara sing apike kaya Indonesia. Goleka. Seharusnya virus corona itu ada di Indonesia. Indonesia kebanyak orang masuk Cina. Produk kita banyak dari Cina. Penerbangan kita ke Cina, ke Hong Kong, ke Singapura itu penerbangan terbanyak. Tapi di negeri ini tidak kena corona, kecuali kelompok ronda-ronda mempesona. Ayo, aman juga nih. Lui betul. Dan kita disanjung untuk mengamankan orang yang dari Cina. Ayo, wis saiki golek negara sing apik kaya Indonesia. Semua kebutuhan hidup dijamin oleh negara. Mula nek ning kerajaan ning Purworejo kae kurang gawean wong kae.
Yo kene, nah iki bupati ini sing mlebu TV. Diwawancarai Kompas TV tak wah ajene tak kirimi jene ora patek enak aku. Wawancara kedua kae sing anak SMP sing di nganu kae lho. Pak Gubernur yang ngomong rangku, Purworejo meneh iki. Lho apa meneh kok Bu Gubernur? Pak Presiden Jokowi lho Pak Rizal, aku dianggap saudara. Nyalon pertama kali ndonga aku neng Cepogo kae kita seksine. Waktu peresmian Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang sing ceramah ya kula. Salaman karo aku, Pak Tito Karnavian waktu itu Kapolri. Ustadz sini kok ya, nggak mampir loh. Ya Jenderal. Begitu Pak Jokowi datang salaman karo aku dianggap saudara. Salaman karo aku, saudara siapa? Oh, aku dianggap saudara. Dianggap saudara. Wes saiki golek negara sing apik kaya Indonesia. Ora kuat mangan dikei raskin. Ora kuat sekolah dikei bos. Ora kuat berobat Jamkesnas BPJS kartu sehat. Ora kuat nikah masal. Ora kuat kritan gratis. Omah arep ambuk bedah rumah. Ora gelem ngopeni wong tua titipke panti jompo. Ora gelem ngopeni anak titipke panti asuhan. Ora gelem ngopeni rondo-rondo tua titipno Kapolres sing nom titipno aku. Jut, kowe arep protes apa karo negerimu iki? Inilah NKRI kenapa harga mati Pak Bupati. Di mana coba negara kita sekolah dibangunkan negara. Sekarang Bapak sudah memikirkan gaji-gaji guru TPI TPA. Gubernur Pak Wakil Gubernur setiap Sabtu malam sudah merancang bagaimana sejahtera guru-guru. Niki lho Bu, kowe kok ora syukur ki kebangetan. Apa meneh kowe rodok gelem zikir tahlil sithik. Wah, 3 dina, 7 dina, 40, nyatus mendakol. Ha seminggu mati loro ya pati geni to kowe. Tahlil diwaca merem sotone teko melek. Wah, jane enak banget kowe. Iki nanti tak ceritakan ya Pak Rizal. Jadi nek eneng wong kok menyakiti Indonesia, sing marah ora rakyat Indonesia, pemilik bumi Indonesia. Negara mana yang berhasil menjajah Indonesia? Mana? MH Najib hanya mengatakan 3 perkara, 4, tapi yang satu saya lupa. Yang menghancurkan Indonesia, 1 bencana, yang kedua peperangan sejarah Muslim, yang kedua musibah yang dikehendaki Allah. Tenan kuwi. Kejahatan dan macam-macam. TNI Polri wis pinter. Kejahatan nopo sing ngrasa dicekel? Nabi dicekel, raja dicekel. Kapolres sing ganteng. Panjang umur, Pak. Engko sak Purworejo meninggal semua, yang hidup tinggal Kapolresnya. Lanjut. Ayo, lanjut. Singkat. Ayo, Norma. Oh ya, saya kenalkan Pak. Mbak Norma itu bapaknya di Polda Jawa Tengah. Jabatan terakhir itu Wakatibda, Wakil Kepala Penitipan Sepeda. Nah, tukang parkir. Lanjut ya. Jan enak tenan iki. Akhir ya terang dan kiai ini pidato ya terang ya. Rino wangi aku tansah nganteni swara kang sejati. Rino wengi aku tansah ngenteni swara kang sejati. Jane awake dhewe itu menunggu suara panggilan dari malaikat. Terus no. Kino lan warsa kilirku mati tumeka titi wanci. Awake dhewe iki gareng ngenteni kapan? Mati ora urut umur, urut cabut. Mati ra ngenteni tuamu, mati ra ngenteni tobatmu, mati ra ngenteni loromu, mati urut cabut. Jam 7 masih olahraga, jam 9 ngaji, jam 10 istirahat, jam 2 minta makan, jam 4 wafat, bojone BCL. Mula nek iso ki bengi bangun tengah malam rukuk dan sujud, monggo coba Mbak Dian. Caping gunung dikai bawa sik niki sindanipun Pak Haji Anom Suroto. Sok nek to Pak ning gedhe niki cacahe ana 15 Pak, niki sing tengah-tengahan lah Pak.
Nah, aku lah anu anggarane piro aku. Aku ya takon to. Lah aku kan delok pagune anggaran nek ngono nek ya ra ya. Coba iki ya. Nih. Ayo, siap Buri. Sing apik ning ngarepe bupati. Ya, Mbak Dian. Saben bengi Maryatun Jundil. Saben bengi nyawang konang menunggu kehadiran Allah dengan bangun tengah malam. Mohon maaf maknanya dalam loh Pak Bupati. Kenapa kita bangun malam? Umat Allah itu ratusan juta miliaran. Kau tidak akan tampak dilihat oleh Allah bila kau tidak istimewa. Maka bangunlah sepertiga malam, rukuk dan sujud kepada Allah. Saat orang lain sedang tidur, kamu bangun tengah malam. Kamu akan tampak dilihat oleh Allah. Walaupun iman kecil, tubuhmu kecil, seperti konang yang keluar malam. Walaupun nyawa kecil, tapi keluar dalam kegelapan malam akan tampak oleh mata manusia. Anaknya dibilang rada goyang dulu bupati ini rada cocok lanjut serian ya urung tentu sing pas kanggo wong liya pas kanggo awakmu. Tak kei contoh Pak Bupati, contoh umpama tukang syuting iki umpama Rabi entuk Syahrini utawa Ayu Ting Ting, kira-kira mesake sapa? Ora mesake Ayu Ting Ting, mesake sing nyawang. Maka di dalam Islam eneng wong wedok ayu rabi karo wong lanang sing rupane elek kuwi hukume makruh. Nopo ganggu pandangan. Pak Bupati niki le ceramah dangu lho Pak wong ngenteni rada suwe ora apa-apa. Yo terus Dek lanjut kok enak men ya Allah. Ya iki sone barang ya rada enak wis. Muga-muga sone mlebu swarga ya. Nah sone wonge ya mbuh ra cetok. Lanjut ya jangan naik bang wae waton gunung kelihatan indah ya Bu. Ciri orang pinter itu selalu melihat kebaikan dan gak gampang marah. Titenane orang bodoh itu Pak Rizal gampang marah. Kalau orang pinter kayak Pak Bupati gak pernah marah. Semua jadi ilmu kok. Ketemu sama orang kaya tambah semangatnya, ketemu sama orang miskin tambah syukurnya, ketemu sama orang pinter tambah ilmunya, ketemu sama orang bodoh tambah hati-hatinya, ketemu sama orang kolot berengkele nguji kesabarannya. Rezekine awake dhewe karo wong liya kok nesu karo wong liya. Rezekine dokter ki amarga ning wong lara, rezekine guru amarga ning murid, rezekine bupati amarga ana rakyat, rezekine kapolres amarga ana gejala jahat, rezekine penyanyi amarga ana sing nanggap. Apa meneh? Oh kalau kiai langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ora urunan kok usul mikir. Yang makili Pak Dandim. Pak,
hidup ini nggon masalah, jadi nggak boleh marah. Justru karena masalah itu Allah memberi pahala terbesar. Apa? Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Kesabaran itu karena keberhasilan menghadapi masalah. Karena Rasul mengatakan hidup itu memang nggon masalah. Kenapa ya Rasul? Karena di dunia ini barang buruk dan barang jelek jadi satu. Masalah itu selesai, nek sing apik dilebokke swarga, sing elek dilebokke neraka. Wong sugih ndek masalah, wong kere ndek masalah, wong pinter ndek masalah, wong bodoh ndek masalah, wong rumah tanggane Kanjeng Nabi ndek masalah. Apa meneh Kanjeng Slamet, Kanjeng Yanto, Kanjeng Edi, Kanjeng Rizal. Di dunia ini Pak Bupati hanya ada antara bupati dan rakyat yang tidak pernah punya masalah. Damai, tenang, tanpa pertengkaran, tanpa demo, dan tidak ada persoalan. Antara rakyat dan bupati tidak punya masalah. Hanya ada dua pilihan. Pengen boten Pak Bupati? Oh pengen. Bupati ini budek, rakyatnya bisu. Nah rampung we. Orang yang masalah we. Rampung we. Untungnya tinggal masalah kok. Piye kowe. Seneng lho nduk ngaji nang kene ya, mulaine gase. Ya Allah, disediakan tempat untuk tadi menginap, tapi saya cuma sebentar Pak, wong saya punya teman di sini terus tadi mampir sebentar. Terus rene meneh tidur. Nah, jangan lanjut. Wis ben jenenge nada dan dakwah ya wis. Ayo. Sarwi jenang. Kalau kau menjadi mulia seperti jenang, awet. Kenapa? Dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas dan diproses dalam waktu yang lama. Artinya kesabaran untuk menghadapi sebuah masalah. Ini nek terus iki jenenge pantun ya. Oh, ayo parian. Ya. Tuku telo campur sekoteng. Apa? Akeh Joko golek wong mateng ngono kae. Yo nganu parian urut saka kono. Sing apik nggone bupati. Ning aja diarep-arep nek disawer. Sing apik pariane. Iki gek hiburan, iki gek lucu. Le mutu wis ngarep mau iki gek lucu. Engko bisnis lagu. Ya. Kacang ijo digawe bubur Kabupaten Purworejo mugi-mugi tansah makmur. Amin ya ora nang sawerane. Upi ya Upi. Iki nyenengke bocahe ya. Mangan tekan ing dina Jumat. Wah bocah rada kere ki mangan tekan dina Jumat tok. Heeh. Najan udan mlampah ngaji tetep semangat. Amin. Ya ora absen cekel sesuk kena denda. Ya lanjut Mbak Dian. Ikan hiu. Terus ikan hiu Campur ikan tongkol. Bapak turu ketok kondalan. Mboten pas Ya pasno dhewe. Sing apik sing marahi rabies ya. Ana nangka diwadahi layah jamaah punika mugi tansah berkah. Amin. Ngen diundang neh ya. Mbak Eva Kailan Nasiha ya.
Tuku salah neng Gunung Pati, Kiai negala nanging kemati. Hadiahnya banyu putih. Sak gelasnya gue mulai pada tas. Mbak Dian lanjutin durasi. Ya, durasi. Hanya 6 menit ini, nggak boleh lebih dari itu. Mundakakan ini akan sekawan Pak, paling kasih ini jenengan Barbit Magelang ya, siap. Terus wonten Magetan, terus wonten Musirawas tanggal 16 ya, Musirawas niku Kalimantan. Dengarkan berkon niku ora ana kok kiai bisa menjawab itu merendahkan, melecehkan kiai, karena sistemnya transfer. Lanjut, enak teman ya. Terus bilang gimana ya ketemu ya udah rada suwe ya. 2 bulan. Piknik aja. Derek sing larang. Ya. Dicopot-copot kudu hilang. Tidak penting, cepat durasi tinggal 1,5 menit. Cukup dari kita kayak lagu khusus terus masuk materi Isra Mi'raj. Jadi ini ngepel itu ada 14. Jadi orang kau merupuk. Mana sempurna kayak sini ngomongnya angkuhan. Aling-aling capek dulu. Awalnya ada kepengen nangis silaturahmi, menunggu serupun. Banyak keluar ini Pak. Kelompok NU, S2 Muhammadiyah, penelitian Wahabi. Orang Syariah, atau Cina masalah, atau Jawa masalah, seorang katoan ditonton. Lucu ini, ngaji ke aja, Solo ya. Apa nih Pak Kiai? Nopo, bahasa lagi salaman itu orang belum sing itu aku yang lucu sebenarnya. Ini mau belajar kan lu, sepenak lu, gitu.
Wong kuwi rasake penake nek tau poso, wong rasake nikmate sehat nek tau lara. Nggih. Anu kuwi wong Jawa wong Purworejo ora enteke. Kayak udan terus, dalane jeblok. Dikek panas malah panas, ra iso ngantuk. Dikek udan panas malah udan kethek. Lha piye? Pak jenengan walaupun sudah mengundang saya 4 kali tidak mungkin bosan, tidak mungkin bosan. Yang ini yang memanage jenengnya Pak, biar cara dulu ngaji di apa? Ini kalau saat ini setelah saya bilang sama istri saya, Mami ada Bapak Bi, pokoknya sokowi sendirian tak ketemu aku, naik jauh, badan gak sehat, kudu ngurung musik, naik orang apa-apa. Aku tak konsentrasi penuh naik pondok atau naik kampus. Mana? Kesel aku, masih dino kadang pengen. Minggu itu ya Pak. Pagi di Sukoharjo, terus siang mantenan polisi ya Sragen, Semarang, Barwi Magelang, Barwi wonten nang mriki salam Magelang. Apa Pak? Kulo nek dene nggawa tas Pak Bupati lha kula tak gembel motor-motor. Ora kebiyen aku kadang aku ngaji ngene iki ngesemu. Bahwa Islam itu indah, budaya itu indah. Yo tahu seperti wong itu akan tambung marah nafsu, ada soal nafsu kok menewak itu, wong orang cagak listrik dengan nafsu. Lego. Lanjut ke tambung nih. Untuk menjaga kesusuhan hati, minuman di bayi bening, makanan yang halal. Bayi putih itu dimasuki teh dan teh, diisi kopi dan kopi jeruk dan jeruk. Orang Jawa saya bilang itu. Gelas silaran pemerintah tergantung di sini. Diisi bayi putih regane 1.000, diisi teh 2.000, diisi jeruk 4.000, diisi jahe 5.000, diisi kopi ini 6.000. Ini kita main dulu. Nek rapat ini ya saya matus biasanya. Di Simanti saya katakan isi parfum bisa 1 juta, itulah Purworejo, tergantung yang isi. Tapi saya satu Pak, sepanjang panjenengan memimpin Purworejo banyak pembangunan fisik yang begitu menonjol di Purworejo. Saya terima kasih Pak. Hampir tiap sebulan 3 kali saya pasti masuk Purworejo. Ketua itu tanggal itu aku Rene, saya pulang tanggal 6 dari keliling Kalimantan, lalu itu ke sini, terus balik orang naik. Sini, dan saya senang Pak. Ya kalau dulu Pak, ya Allah, Bupati sehat, membangun Purworejo di kota yang ini dulu rawan bencana ya Pak. Sekarang Insya Allah jadi senang Bu. Aku selalu berpikir yang baik-baik kok Bu. Aku rapat sampai kalau orang normal. Aku selalu waktu sering kan kowe selalu. Aku mikir apa dhewe wis lain, nang waktu kok mikir kowe. Aku lagi nang buruk ora apa-apa. Aku biasa ngandani wong tuwa, anak bojo ra gelem apa meneh kowe wong liya. Dengan orang sama aku mikir sama das tidak itu mikir sama itu rela sama maaf masa mikirnya saya undang ya ini Pak Bupati Pak Rizal sebelum saya lanjutkan barangkali Pak Bupati punya lagu kesukaan yang dinyanyikan Jawa itu kantor saya itu mungkin apa aku ngaji nopo kantornya nopo pakai lucu Ibu kenapa bukan menandalkan Bapak? Bojonya, wah pakai bojo turun tononan. Bu, iki di luar pengajian, ini soal selera, hiburan. Pamer bojo nangge cendol dawet, turun ya. Tak mari saya. Nanggu Anda sulit.
lapangannya Pak ditanding Pak. Cuma saya tidak boleh saya izinkan untuk bergoyang. Tidak saya izinkan menggunakan baju yang kelihatan lekuk tubuhnya. Iki hadiah sekong iki. Iki umrah wingi iki. Ya asli beli di bawah Hotel Hilton ini Pak. Ini kalau wingi umrah nih hadiah ini. Nah, umrah tak pas. Yo ngene dakwah ngene iki wong aku suka Bu. Jadi dakwah ora mikir sangu. Pokoknya yo mangkat Pak. Ngene iki nggo mobil papat lho Pak. Coba hitungan. Wis ora aku cukup, aku jadi dosen, wis jadi direktur perusahaan, manajemen, wis cukup aku. Wis cukup, sing penting dakwah nggak seneng wong. Kowe ora seneng karo aku ora urusan. Wong aku pengen gawe seneng sampeyan, mula saya ngaji, gawe seneng wong. Lah kiai-kiai arep delok hiburan kapan nek ra ngene? Saya enggak malu-malu. Napa aku? Aku ketemu PBNU, ketemu kiai, ora apa-apa yang tidak boleh itu ngumbar aurat. Iso mindah, iki nek ra ditanggap, campur sari modern ra ditanggap, ku sing rame sing rok pendek kae Pak Rizal. Buka Siti Jos, buka kabeh Bos. Kowe babin Kaptik Mas barang kuwi hati-hati kowe. Nek pengajian dadak pemberitahuan, dangdut melu nonton, dosa kowe. Mula aku ngene iki. Wah iki awake dhewe kudu seneng karo Pak Bupati. Niki rakyat kok juga nonton do seneng wis ngene iki, ora apa-apa. Nggih Bu nggih. Wong iki jenengan ketok ora patek percaya aku iki kiai to Bu. Aku ki dosen tafsir. Rungokno, dosen tafsir. Iya dus ya dus gundul mungkin dosen iki. Aku ngene iki wis santai wae aku. Aku sekandung karo bojoku. Karena aku ingat kepada Rasul, iki mulai ngaji. Rasul mengatakan begini, sok rata-rata umur umatku 50, 60, 70. Sing wis saka 70 sithik banget. Nabi konsisten, beliau wafat 63, istrinya wafat 65. Rasul ingin mengatakan kamu bisa menikmati dunia itu 5, 60, 70. Buatlah hidupmu bermanfaat, jadi polisi, jadi bupati, jadi camat, jadi lurah. Ngono Bu, sampeyan bareng Ibu, ra isin. Umur 50 swidak, 70 kita umur swidak kok isih selfie. Sing mbok foto ki apamu to Mariaton. Malam ini nggak apa-apa Pak Bupati, agak malam sedikit nggak apa-apa Pak Bupati. Hujan sudah terang Pak. Ngono ki ana dongane. Nah, Pak Fatur Rahman kan ngomong kali kula, "Yi, Jawa. Mangke kersane pas ngas mboten Jawa pripun? Kula warai, kula entuk ijazah saka guru kula nalika teng Timur Tengah. Pripun carane? Istighfar ping 3, pokoke ganjil. Kemudian syahadat ping 3, sholawat ping 3. Terus maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ping 3. Bar kuwi ngucalke katok sing paling reget neng gendeng ngono. Terus maghrib mau mulai beliau. Ngerti tak? No. Nah aku terus ditakoni, kenapa alasannya begitu Kiai? Tak jelaske. Kenapa istighfar? Doa tidak akan dijawab oleh Allah kalau kamu banyak dosa. Minta ampun dulu kepada Allah. Kita tidak mengusir hujan, tapi minta kepada agar hujan ada yang ngatur, biar diatur yang terbaik oleh Allah. Nah kok syahadat untuk mengembalikan keimanan kita. Lah kok sholawat? Loh, kamu tidak akan dikenal oleh Allah. Orang yang paling dikenal oleh Allah itu Rasulullah. Kamu doa tidak akan dijawab kalau kau tidak membawa nama Rasulullah. Lah kok subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ki hadise subhanallah itu tasbih, walhamdulillah itu tahmid, wala ilaha illallah itu tahlil, wallahu akbar itu takbir. Ini adalah zikir tahlil yang paling dicintai oleh Allah. Ki dasar Quran hadise. Lha kok ngucali kathok nang gendeng kuwi mitos. Yo terang tenan, Pak. Penting lho Pak ngomong kuwi. Aku tak ajarke tenan asalkan ikhlas semua ada yang ngatur kok. Rezeki sono sing ngatur, pangkat derajat sono sing ngatur, udan sono sing ngatur. Lah nek ora sugih, kowe ora mulya, pancen kowe sing angel diatur. Nih, iki ngaji saiki.
Jam Yamin kok ngaji, Bu. Kenapa kita Isra Mi'raj? Satu-satunya ibadah yang Allah perintah langsung itu apa? Salat. Allah panggil langsung Nabi Muhammad. Al-Quran cukup melalui Jibril, tapi khusus salat Allah panggil langsung kehadiratnya. Kenapa? Ning donya kuwi ana loro perkara. Nek rong perkara iki ra mbok lakoni, apik matine. Siji ngaji, loro salat. Kenapa? Siji ngaji, Pak. Pak Bupati, Pak Rizal satu ngaji. Mohon maaf, Pak. Umur tambah, masalah tambah, beban hidup tambah. Kalau ilmunya nggak tambah, stresnya yang tambah. Mohon maaf, Pak Rizal. Mohon maaf, saya kasih tahu, Bu. Bagaimana kamu ingin hidup bahagia? Alat untuk bahagia itu ilmu. Alat untuk membedakan yang baik dan yang buruk, yang halal dengan yang haram itu ilmu. Lah urip ora ndek ilmu, ya apik matine. Ngaji karo salat fungsinya hampir sama. Coba Pak Bupati, salat fungsinya apa? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nyegah perbuatan keji dan mungkar. Caranya bagaimana? Ya pakai ilmu. Mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Ngono. Mula nek wong diilmu ki tenang. Gelas iki iso larang isine nek diilmuni. Kemarin saya di Bandara Silampari, Lubuk Linggau. Gini nih, takon, Mbak segelas berapa? 150.000 Ustaz. Kopi segelas atau saya kata betul Kiai. Kenapa kopi ini sangat mahal? Dijawab pakai bahasa Arab. Alladzi yakhruju min silitil luwak. Jadi mahal. Jadi antara ilmu dan sholat itu dua barometer khusus. Orang kalau punya ilmu yang baik, tanda mudah melaksanakan sholat. Sholat yang baik karena punya ilmu yang bermanfaat. Jadi Anda nggak bisa makna waman arada dunya bu'ali bil ilmi, waman arada akhirata bu'ali bil ilmi, waman arada huma bu'ali bil ilmi. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu dua hal yang tidak Anda tinggalkan. Sholatmu nggak akan diterima kalau tanpa ilmu. Ini Rabu, wong sholatnya petel ning mainnya kendel. Gawe ini kudungan yang utang rambayar. Eneng ra? Eneng. Sing salah apa nih? Ora wonge, le salah le ndokoke agamane. Padha karo jenengan arep kabeh, karo Bu Mantri dikai pil kabeh. Kowe ndokok pil kabeh sak nggon-nggone. Ndokok pil kabeh mbok kek kempawon, akhire pil kabeh ini didotol pitik. Jenengan tetep meteng malah pitikmu sing ora ngendok. Ciri orang yang berilmu, ciri orang yang sholatnya diterima, itu tampak dari 5 perkara. Apa 5 perkara itu Ustaz? Dia tidak akan makan kalau belum jelas halal haramnya. Tidak akan ngomong kalau tidak ada manfaatnya. Tidak akan keluar kalau belum ada tujuannya. Hidup sederhana dan tidak mau mencari keburukan sanak saudara. Orang yang sholatnya baik, ilmunya baik 5. Tidak makan kalau belum jelas halal haramnya. Karena makanan yang haram itu akan meracuni mulut, hidung, mata, kepala, dan hati. Dia tidak akan keluar kalau belum ada tujuannya. Karena ada fitnah di dalamnya. Dia tidak akan ngomong kalau tidak ada manfaatnya. Sombong akan muncul di dalamnya. Dia tidak mau mencari keburukan sanak saudara. Karena orang lain adalah ilmu buat kita. Dan dia tetap hidup sederhana. Karena kesederhanaan itu adalah lambang kemuliaan. Orang itu kalau tidak punya cacat moral, pakaian apapun yang melekat kepada orang itu akan kelihatan indah. Mohon maaf Mbak Al-Fakwin, Pak Bupati hanya pakai baju koko, sarung dan kopiah putih. Beliau tidak pakai jas atau dasi. Kan bisa beliau seorang bupati. Kenapa? Karena ini sangat pas dan sangat pantas buat seorang bupati. Kenapa saya pakai pecis, Bu? Karena saya lagi ceramah, sobat aku helm. Gojek ya. Loh, orang itu kalau nggak keukur ya nggak bisa kok Pak Bupati. Tak kayak contoh Pak Bupati. Kemarin saya umroh. Saya itu punya teman sugih, Bu, sugih banget. Omae men tingkat mendur. Orang kaya dari Jepara, kemudian dia umroh
bersama keluarga yang ada di daerah. Dijak, gue seneng-seneng karena merasa sukses. Kayak wong desa to Bu. Jam arep dhuwur kae tak parani nang hotel. Saudarane kuwi, Kang, dalem kiai kasur empuk ngono kok rambut turoni to. Wah, kempuken ki rematik. Lah ya Allah. Wong desa aku. Lah se rambut uripke panase kaya ngene. Lah adem iki wetengku kembung. Delale hotel berbintang 5 kan biasanya linggih Pak, ora metu. Lah ya Allah. Wong pancen silit kere iki piye? Mungkin. Ibu, dulu sedikit orang pinter tapi banyak orang bener. Sekarang banyak orang pinter tapi sedikit orang bener. Pak Bupati dulu waktu sekolah maame sambel kalau kluban, bocah pinter akhlaknya bener. Anak saiki mangane kentang frajiken hamber kene bocah beler-beler. Dulu Pak Bupati, waktu saya mondok di pesantren di belakang pondok enten jambu, kula nyolong, gek nyolong konangan lurai pondok. Lurai pondok le muni ngene, nek kowe nyolong tak kandhake bapak lan ibumu. Aku ora sida nyolong, nek ngasih aku nyolong, tok wis kok pondok, aib buat keluargaku dan nasabku itu dulu. Beda saiki, aku ngandani murid buku, le ngandani alus kae. Kowe nek ra mangkat ngaji tak kandhake bapak lan ibumu. Kandakno, bapak yo ora salat. Ya. Dulu Pak Bupati, kita bicara masa lalu, bukan untuk kita berpikir ke belakang, tapi belajar dari sebuah kemuliaan dari orang-orang tua kita. Contoh Pak Bupati, dulu rumah sakit gak begitu laku, apotek ora laku. Tapi sekarang teknologi kedokteran semakin maju, tapi penyakit ternyata tersembunyi karena angka kematian tertinggi adalah serangan jantung. Dulu Bu Bupati, obat gak banyak-banyak Bu. Keplatok mah golek zudium, cukup mama kedon metir templeke pendaran berhenti mari. Aku kelingan Pak Bupati kesandung sikile plocot malah dilebokke le tong kebo. Limutan nggih Pak Bupati. Anake di penyakit panas, templeki daun dadap panasi medun mari. Wetenge kembung gosok godhong brambang, kembunge ilang mari, ya ta? Bojo angel dikandani cepet daun pintu mari. Dulur. Pak Rizal, banyak ustadz yang bagus pidatonya sebentar biar diundang lagi. Kalau saya enggak, saya ceramah sepanjang secara psikologis dapat melihat orang tidak gundah. Saya ceramah lama Pak, karena saya sudah terlalu laris Pak. Enggak diundang lagi enggak apa-apa, antre ya, sudah terlalu banyak. Ini Pak Faruk ngundang saya berapa kali, 3 kali, saya baru bisa kali ini. Itu sudah saya timbang-timbang bagaimana cara saya menghormati Pak Bupati. Sebenarnya malam ini ada acara di Menteri Pemuda dan Olahraga di Jakarta, tapi saya milih datang ke Purworejo karena cinta saya kepada Bupati Purworejo yang berhasil membangun Purworejo. Aku ora tekon ngene Pak Menteri, wong aku ora diundang. Oh jadi sholat itu ada barometernya. Bagaimana mungkin kamu bisa sholat dengan khusyuk sementara mulutmu haram? Bagaimana mungkin Allah menjawab doamu? Zaman Nabi ada orang yang Nabi ya Rasul, saya setiap hari sholat, tapi kenapa saya doa nggak dijawab-jawab? Mulutmu masih makan makanan yang haram. Allah itu maha suci. Mana mungkin Allah yang maha suci itu menjawab dari mulutmu yang kotor? Itu aja. Jadi maka kalau pingin Purworejo bagus, semakin sejahtera dan religius, yaitu makanan. Jangan makan makanan yang haram. Betul Pak, itu ranking pertama. Lebih baik ngalah Bu. Pesenipun Mbah Hashim, Mbah Ahmad Dahlan, itu kan kiyaine podo, gurune podo. Loyo apik kowe mangan telo, uripmu rekoso ora apa-apa. Ning punya harapan urip mulya daripada mangan roti ning dijejeli hasil korupsi. Pakku makku mung buruh tani. 18 tahun menikah, anak pitu. Nyatanya anak pitu ya dadi wong kabeh. Ya maksud urip ume wong lah susah jan pidato karo jempol iki. Oh itu ya Ustaz. Nah,
Bagaimana proses supaya sholat Isra Mi'raj itu menjadi lambang kebahagiaan seseorang? Bukankah sholat itu alat komunikasi dengan Allah? Tapi masih ada juga orang yang enggak sholat. Setan apa yang buat ia tidak sholat? Setan apa? Entah apa. Ya, rodok bengi ya lagu ini dicepetke sithik tak ngentekke kopine sing ora legi. Setan apa? Aku percaya kamu tak ada suka ibadah selalu. Kamu panutanku. Aku kagum padamu. Gak pernah ketinggal sholat yang fardu. Tapi itu dulu. Tak pernah kusangka kau telah berubah. Yang dulunya rajin, kok sekarang malah sering lupa waktu karena main game melulu. Entah apa yang merasukimu, hingga kau tega tidak sholat fardu. Aduh kau sungguh terlalu. Ayo kawan, sholat lima waktu. Tuhan asal mari isyara subuh, jangan ditinggal-tinggal dulu. Ayo ikut Pak Gubernur. TikTok, TikTok. Aku percaya kamu tak ada suka ibadah selalu. Kamu panutanku. Aku kagum padamu. Gak pernah ketinggal sholat yang fardu. Tapi itu dulu. Tak pernah kusangka kau telah berubah. Yang dulunya rajin, kau sekarang malah sering lupa waktu karena main game melulu. Entah apa yang merasukimu, hingga kau tega tidak sholat fardu. Aduh kau sungguh terlalu. Ayo kawan, sholat lima waktu. Tuhan asal mari isyara subuh, jangan ditinggal-tinggal mulu. Entah apa yang merasukimu, hingga kau tega tidak sholat fardu. Aduh kau sungguh terlalu. Ayo kawan, sholat lima waktu. Tuhan asal mari isyara subuh, jangan Tinggal-tinggal dulu. Niki pesenane saking Jakarta Pak. Sekarang kan untuk pemahaman Pancasila pakai model-model seperti ini. Iki dirancang Pak secara nasional lho Pak iki. Mula kula disiki. Terus Pak Gubernur ya seneng TikTok lo disiki.
Neng Pak Gubernur kan biasanya wong rada tua-tua lah, aku lek sing rada nom-nom. Ngantuk dereng, Bu? Iki garek kurang 7 menit durasi. Mbayai ngaji pun. Pak Fauzi, kenapa kok sholat Allah panggil langsung? Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena sholat itu alat komunikasi dengan Allah. Jadi begini Bapak Ibu, jadi ngene, saya tak jelaskan. Lillahi ma fis samawati wal ard. Bumi langit ini milik Allah. Untuk siapa? Terutama linas, untuk manusia. Manusia diciptakan cuma satu. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kowe tak nyembah karo aku. Kemudian perintah nyembah itu diletakkan di depan namanya umul kitab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nek kowe gelem nyembah karo aku tak tulung, karena fungsi utama hidupmu itu menyembah kepadaku. Kalau kau sudah nyembah kepadaku, apa yang aku miliki akan kuberikan kepadamu tanpa engkau harus meminta kepadaku. Karena rezeki itu diberi karena ada kemanfaatan. Kamu ibadah nggak bener, sholat nggak bener, aku memberi kau rezeki justru menjadi bahan bakar kamu di neraka. Gitu loh Bu. Sholat ya alat ngomong-ngomong karo Gusti Allah. Sholat wajib ya Allah. Ora untuk dinyang. Nah, sholat sunnah itu Pak Bupati, itu fungsinya minimal 2. 1 untuk menutupi wajibmu yang kurang bagus, dan 2 untuk menjawab kebutuhan duniawimu yang belum dituruti. Minta apa Bu? Ono sholate wis to. Ustaz, apa? Pengen rezeki kula lancar tur barokah, nyambut gawe sing jujur, sholat duha. Jujur sik gek duha. Ustaz, pikiran kula suntuk. Baca Quran, sholat tasbih. Quran sebagai obat, tasbih sebagai pembersih hati. Ustaz, apa? Saya terlalu ingat masa lalu banyak dosa. Istighfar, sholat tobat. Istighfar membersihkan hatimu, sholatmu menghantarkan badan jasadmu. Ustaz, napa? Golek bojo ra entuk-entuk. Silaturahmi, sholat istikharah. Idir sik ge istikharah. Pak Kiai, apa? Pengen cita-citaku tercapai. Sinau sing petel sholat hajat. Pak Kiai, napa? Kula njaluk kedudukan yang tinggi dan mulia, berbakti kepada orang tua, guru, bersedekah, beramal soleh, sholat tahajud. Pak Kiai, napa meneh? Pengen utangku lunas tur cepet. Gampang, sholat jenazah langsung lunas. Mana mungkin kamu masuk surga kalau kamu nggak sholat? Pintunya surga ada 11, ada yang nyebut 99, banyaklah. Karena tafsirnya juga macam-macam. Tapi mau masuk surga, ulama sependapat, menyerahkan rapot. Aula yuhasabu, pertama kali dibuka sholat. Nek kowe ra sholat langsung lebokno neraka. Dhuwur pepetnya asar pepetnya maghrib. Ono sing parah meneh biasane kan koncone sekda. Dhuwur masih dalam pekerjaan, asar perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Hati-hati kowe. Sek Bu, iki penting sholat Bu. Karena Allah ngomong gini, ini, tak kasih tahu. Ini rahasia sebenarnya. Bacanya tidak keliru. Di kitab Nasul fi Badli Khayy Muhammad Laif Muhammad. Di dalam kitab itu Ustaz Muhammad. Nek kowe buka lawang 5 iki, kowe rasa njaluk donya dikeki. 1, lawange masjid, lawange ilmu, lawange wong tuwa, lawange bocah yatim piatu, lawang istri, suami dan anak-anak kalian.
Muliakanlah majelis ilmu, muliakanlah masjid, muliakanlah orang tuamu, muliakanlah anak yatim piatu, muliakanlah keluargamu. Kau tidak akan sengsara selamanya. Jam piro iki? Yo wis meh rambut iki jame anyar ya Allah. Anyar ya Allah. Hadiah umroh no iya. Tak goleki bojoe piye? Aku mau ditawari Pak Bupati ono anu pegawe Pemda yang suruh nyariin jodoh. Wonge bagus pinter, sing penting dapat jodoh berjilbab salat. Kowe gelem ra? Mike Mas. Gelem ora? Purun umure 25. Iku dibagi kalih 30-an. Ya nek 30 ya aku. Wis rasa mikir kowe wis. Seneng apa wis. Oh ngono ya Pak Fauzi. Oh iya. Wis saiki tak jelaske Pak Kapolres. Napa kok buka lawang limon niki kok wis mesti mulia Pak Kapolres. Siji buka lawang ilmu. Kan tenang Pak nek wong di ilmu. Enek wong sugih kan di ilmu, kasihan lho Pak Rizal. Omahe pagere tembok, lawange wesi, kayak CCTV, kayak satpam, jero isih kayak kirek. Enak omahmu ya cilik, gek mlebu malah wis metu. Coba Bu manggagas Bu. Nek di ilmu ki seneng. Oh tenan Bu, jenengan punya suami sibuk, kadang di rumah tinggal capek. Kalau punya ilmu santai, nggak apa-apa. Kan banyak waktu besok di akhirat. Neng donya kan rasuwe, neng donya ki meng mampir. Ya ora ya nyoto ya ngopo ya golek gorengan bawang. Neng donya kok meng mampir ngombe goblok, bro. Bu. Yang kedua lawang masjid. Wong nek nang masjid kan atine tentrem. Wong itu rumah Allah. Pernah anak saya itu gini Pak Bupati, takjak neng sholat di Masjid Agung. Dia ngomong sama saya, "Yah, kenapa? Aku nggak mau ke masjid lagi. Sudah masjid bagus-bagus gitu sama pada pacaran ya. Yang di teras malah dolan HP, yang di ngomong itu malah ngomong nggak mau zikir. Aku nggak mau ke masjid, enak ke rumah." Nah, apa ya? Memuliakan masjid itu pahalanya gede nak. Walaupun masjid rumah kita bagus, lebih bagus dari masjid, itu rumah Allah. Gini aja nak, kalau kamu merasa terganggu, gini aja, besok kamu sholat sama saya. Nek kamu bisa kusuk tanpa terganggu, tak kasih hadiah HP. Syaratnya cuma satu. Gimana ya? Kamu ambil di belakang itu air, tak masukin dalam gelas. Kalau sampai air itu tidak tumpah dalam perjalanan dari ujung belakang sampai sini, kamu tak kasih HP. Siap ya? Siap. Terus dari ujung belakang masjid sampai ke depan saya, nggak tumpah sedikit pun. Nggak tumpah nak? Enggak ya, HP. Iya ya. Apakah kamu waktu tadi bawa air itu enggak lihat orang pacaran? Ya enggak, kalau saya lihat orang pacaran ini kesandung muntah, HP-nya hilang. Loh, kamu tidak melihat orang kerupuk? Ya enggak, konsentrasi penuh bawa gelas. Kamu enggak lihat orang-orang sama nyuri? Enggak ya. Itulah nak, kalau kamu ke masjid hanya untuk ibadah, hatimu tenang, kau tidak akan melihat kemungkaran orang lain yang ada di sisimu. Karena ilmumu sudah cukup untuk menghantarkan kemuliaanmu. Aku ngomong tuh. Lurah barang ora kudu pinter Pak, sing penting iso nglayani masyarakat. Lurah pinter ke nyamari yo, aku di lurah ki pinter Pak, adol bengkok. Aku ngajiku dhuwur lho, ngene kok coba sembrono ketok aku guyone ngajiku dhuwur. Aku ora ngawur, aku ngajinya punya konsep dosen kok. Yang ketiga Bu, bukakan pintu anak yatim piatu. Kenapa? Karena anak yatim piatu itu kekasih Rasulullah. Kamu di akhirat akan ketemu kekasihnya. Rodok cepet wong meh rampung. Yang keempat, pintu orang tua. Kan ridho Allah dari ridho kedua orang tua. Bukakan pintunya, muliakan dia. Bahagia. Yang keempat, muliakanlah anak dan istrimu. Rasul sampai nyebut baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sudah malam Pak Bupati, ceramahnya sudah cukup lama.
Tapi saya punya satu lagu untuk Pak Bupati yang cukup menarik. Sebelum itu apa lagu nih? Wahyu Kolo Sebo. Wahyu itu hidayah, Kolo itu mongso, Sebo itu menghadap. Semoga Purworejo mendapat wahyu dari Allah untuk menghadapi semua persoalan yang ada di Purworejo. Wahyu Kolo Sebo. Apa? B. Sorry. Wis rampung, lek mulih. Kopine entek. Inilah kumpulan syair dari Quran dan hadis yang menghantarkan kepada kemuliaan sejati menuju mi'rajnya, naiknya kemuliaanmu. Dekatkan dirimu kepada Allah, rukuk sujudmu kepadanya. Allah mengatakan, aku malu untuk mendatangkan musibah atas dirimu. Musibah akan hilang. Sudah zikir, tahlil, baca Quran, menghormati orang-orang di sekitar kamu, Allah akan menyayangimu sebagaimana kemakmuran sejati pesan Nabi dengan menebar kasih sayang.
Smirna kang suci Kawis karaja pamantra kondang dadi bebanjan Ilahing Sang Hyang Nawa dewa jawata alisan siko bawana Rasida Sindikara ing sasana asmara laya Sri Narendra kala sepa Wini suda ing tetara Nyatan kirin sewu warsa Lain jelas kesuk nak undang neh Pak. Aku selama hidup dadi kiai melu nyanyi juga iki. Seneng kok. Nggih, Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an wa amalan shalihan maqbulan wal istiqamah fi taatillah wal fawza bi husnil khotimah. Akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Allahumma rzuqna ya Allah Purworejo ya Allah. Lindungilah bumi kami ini ya Allah Purworejo. Di tempat ini kami rukuk dan sujud menyembah kehadirat-Mu ya Allah. Di tempat ini kami merawat anak-anakku yang merupakan pembuka pintu surgaku ya Allah. Ya Allah. Kalau di Purworejo ini rezeki kami jauh, Engkau dekatkan. Kalau kotor, Engkau bersihkan. Jauhkan kami saling memfitnah dan saling menyakiti. Jadikanlah anak, istri, suami, teman kami, jabatan, kedudukan kami sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Berikanlah kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Aku titipkan anak, istri, suamiku di rumah kehadirat-Mu ya Allah. Saat kami keluar rumah untuk memuliakan negeri kami Purworejo ini. Ya Allah, panjangkanlah umur Bapak, Ibu dan guru-guru kami dan pemimpin kami. Karena mereka lah yang menjaga negeri kami dan kehidupan kami. Hari ini Purworejo berumur 1809 ya Allah. Muliakanlah kota ini dengan rezeki yang melimpah. Sebagaimana Kau limpahkan berkah kota Mekah dan Madinah. Muliakanlah akhlak anak-anak kami sebagaimana Kau muliakan kekasih-Mu. Para Rasul dan Nabi dan sahabat-sahabat Rasul ya Allah. Kepada teman-teman kami TNI Polri yang 24 menjaga negeri ini dari kejahatan dan musibah. Lindungi anak istri mereka yang ada di rumah ya Allah. Karena mereka menjaga negeri kami. Catat sebagai ibadah semua kebaikannya menjaga negara kami ini. NKRI harga mati, kiai kami, ulama kami telah berjuang di negeri ini. Dan Purworejo adalah saksi sejarah yang tak terlupakan. Ulama besar ada di tempat ini ya Allah. Panjangkanlah umur kiai-kiai kami di kota ini ya Allah. Supaya musibah tidak datang di negeri ini. Karena Kau telah berjanji. Andai saja tidak ada orang-orang alim dan orang-orang yang rukuk sujud kepadaku, akan Aku timpakan segala musibah di negeri itu. Kami masih rukuk dan sujud di negeri ini, di kota kami, di kabupaten ini ya Allah. Semoga akhlak anak-anak kami tetap terjaga sehingga kami bisa terus rukuk dan sujud dan kota kami Purworejo menjadi saksi sampai ke akhirat-Mu nanti ya Rabbi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair.
wa la taj'alna ya Allah min ahli jahli wa tayr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhan rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.